tet to 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 tet to 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 tet tet dong 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 dong. Well, tet tet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi akuntansi biaya, yaitu proses costing pengantar. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Elisa Daradinanti dengan NIM 201033, yang kedua ada Muhammad Dafa dengan NIM 201195, yang ketiga ada Aditya Fajri dengan NIM 201133, dan yang terakhir ada saya sendiri, Lailatul Yulfa dengan NIM 201011. Dalam proses costing pengantar, terdapat 2 poin penting. Jadi yang pertama adalah sistem akumulasi biaya proses, dan yang kedua adalah laporan biaya produksi. Di mana dari kedua poin penting ini terdiri atas 8 subbab yang akan kami jelaskan. Jadi subbab yang pertama yaitu penentuan biaya menurut departemen, yang kedua ada aliran fisik produksi, yang ketiga ada akuntansi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, yang keempat dampak otomatisasi pada biaya tenaga kerja dan overhead pabrik, 5 isi laporan biaya produksi, 6 satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan akhir, 7 satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir, yang kedelapan atau yang terakhir ada 2 departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir. Baik, langsung saja untuk sebab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan subbab tentang penentuan biaya menurut departemen. Setiap departemen melaksanakan kegiatan atau proses tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan barang jadi. Jadi, departemen melaksanakan pemrosesan awal terhadap produk, misalnya memotong dan membentuk produk atau komponen produk. Setelah pemrosesan oleh departemen pertama selesai dilakukan, unit produk ditransfer ke departemen kedua atau departemen lanjutan. Setelah menerima transfer dari departemen pertama, departemen kedua kemudian melaksanakan pekerjaannya. Misalnya merakit dan atau mengecat. Setelah selesai dikerjakan di departemen kedua, unit produk ditransfer ke departemen berikutnya, dan seterusnya, sehingga unit produk menjadi barang jadi dan ditransfer ke persediaan barang jadi. Oke, selanjutnya sistem penentuan biaya proses mengakumulasi biaya produksi, biaya bahan, dan overhead pabrik menurut departemen. Meskipun demikian, sebuah departemen itu mungkin terdapat 2 atau lebih pusat pemrosesan. Kita ambil contoh sebuah perusahaan mobil yang departemen perakitannya terdiri atas 4 pusat proses perakitan yang masing-masing merakit jenis mobil yang berbeda. Dalam kondisi seperti itu, setiap pusat perakitan harus memberlakukan pusat biaya. Pusat biaya adalah bagian dari sebuah departemen yang dapat dijadikan sebagai objek pengumpulan biaya sehingga biaya dapat dibebankan ke produk secara adil. Apabila dalam proses sebuah departemen terdapat beberapa pusat biaya, biaya produksi yang terjadi tidak dibebankan ke departemen tetapi ke pusat biaya itu. Gitu. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu aliran fisik produksi. Apa itu aliran fisik produksi? Yaitu produk bergerak dengan pola tertentu mengikuti aliran proses produksi. Pengetahuan mengenai pola pergerakan fisik produk penting bagi akuntan karena akuntan mengikuti aliran biaya sesuai dengan aliran fisik produk. Fisik produk dapat bergerak dengan pola berurutan, paralel, atau fiktif. Baik, aliran produk berurutan. Dalam aliran produk berurutan ini, setiap unit produk
diproses melalui serangkaian tahap pemrosesan yang sama dalam sebuah perusahaan dengan aliran produk berurutan dan mempunyai 2 departemen. Sebagai contoh, departemen pemotongan dan departemen perakitan. Aliran biaya produksinya dalam akun buku besar disajikan dalam peraga sebagai berikut. Pemrosesan produk dimulai dengan departemen pemotongan. Departemen tersebut melakukan kegiatan pemotongan bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya. Oleh karena itu, biaya produksi yang terjadi di departemen pemotongan itu meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Setelah produk selesai dikerjakan di departemen pemotongan, unit produk ditransfer ke departemen perakitan untuk dirakit dengan suku cadang atau bahan yang lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan perakitan, departemen tersebut memerlukan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya. Oleh karena itu, biaya yang terjadi di departemen perakitan meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Setelah selesai dikerjakan di departemen perakitan, unit produk sudah menjadi barang jadi, kemudian ditransfer ke bagian barang jadi. Aliran produk paralel. Dalam aliran produk paralel, komponen-komponen produk dikerjakan oleh departemen yang berbeda secara simultan. Setelah komponen-komponen produk tersebut diselesaikan oleh masing-masing departemen, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya untuk disatukan menjadi barang jadi dan akhirnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Akun-akun dalam peraga berikut menunjukkan aliran biaya produk paralel dalam perusahaan mobil. Pembuatan bodi mobil dilakukan di departemen bodi bersamaan dengan pembuatan mesin di departemen mesin dan pembuatan roda di departemen roda. Dalam kegiatan departemen tersebut, biaya produksi yang terjadi meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Setelah selesai dikerjakan oleh masing-masing departemen, bagian-bagian produk tersebut kemudian dipindahkan atau ditransfer ke departemen perakitan untuk dirakit menjadi mobil. Karena sudah tidak diperlukan penambahan bahan lagi, maka biaya produksi yang terjadi di departemen perakitan hanya meliputi biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Setelah selesai dirakit menjadi mobil oleh departemen perakitan, unit produk kemudian ditransfer ke persediaan barang jadi. Aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif, unit produk diproses di departemen yang berbeda, tergantung jenis produk jadi yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Akun dalam peraga berikut menggambarkan aliran biaya produk selektif dalam perusahaan daging. Setelah proses pemotongan hewan di departemen pemotongan selesai, sejumlah unit produk langsung ditransfer ke departemen pengemasan dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Sejumlah unit produk ditransfer ke departemen pengasapan, kemudian departemen pengemasan, dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Jumlah unit produk ditransfer ke departemen penggilingan, kemudian ke departemen pengemasan, dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya bangunan. Biasanya untuk mengetahui departemen itu membutuhkan biaya bahan berapa, itu biasanya departemen itu akan mengisi formulir. Nah, formulirnya itu biasanya berisi mengenai jenis bahan yang digunakan, kuantitas bahan yang digunakan, dan biaya bahan yang digunakan. Nah, untuk biaya bahannya sendiri ini biasanya jika
tidak diketahui di awal itu bisa dilakukan untuk penghitungan di akhir. Formulirnya ini itu biasanya pada akhir bulan itu akan dikumpulkan sehingga untuk mengetahui seberapa banyak sih kayak kebutuhan yang dibutuhkan oleh departemen tersebut. Nah, biasanya itu dari hasil penjumlahannya itu akan dilakukan penjumlahan. Nah, sebagai contohnya itu selama bulan Juni 2003, Departemen Pemotongan memakai bahan baku sebanyak Rp100.000 dan Departemen Penjahitan memakai bahan baku sebesar Rp65.000. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku oleh kedua departemen tersebut adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Pemotongan sebesar Rp100.000 pada debit, lalu barang dalam proses Departemen Penjahitan sebesar Rp65.000 pada debit, dan bahan sebesar Rp165.000 pada kredit. Nah, untuk akuntansi biaya tenaga kerja ini biasanya tidak seperti biaya bahan tadi. Biasanya akuntansi biaya tenaga kerja ini hanya ditelusur kepada setiap departemen saja. Sebagai contohnya itu, selama bulan Juni 2003, PT Bagus 15 orang pada Departemen Pemotongan bekerja selama 25 hari per orang, dan 10 karyawan Departemen Penjahitan bekerja selama 25 hari per orang. Nah, tarif yang ditetapkan sebesar Rp1.500 per hari. Jurnal untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja yang terjadi selama bulan Juni pada kedua departemen tersebut adalah barang dalam proses Departemen Pemotongan sebesar Rp375.000 pada debit, barang dalam proses Departemen Penjahitan sebesar Rp250.000 pada debit, dan gaji dan upah sebesar Rp625.000 pada kredit. Nah, hasil dari penjurnalan Departemen Pemotongan dan Penjahitan ini dapat dilakukan dengan cara apabila Departemen Pemotongan itu dengan cara mengalihkan 15 orang dikalikan dengan 25 hari mereka bekerja dan dikalikan dengan 1.500 karena upahnya. Dan begitu juga di penjahitan, yaitu dengan cara mengalihkan 10 karyawan dikalikan dengan 25 hari dan dikalikan dengan besar upah mereka, yaitu sebesar 1.500 per hari. Untuk selanjutnya biaya overhead publik. Biaya overhead publik ini biasanya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu biaya overhead publik sesungguhnya itu biasanya mereka itu dilakukan dengan cara seperti pembebanan secara langsung gitu. Nah, sebagai contohnya, biaya overhead publik yang terjadi pada PT Bagus selama bulan Juni 2003 adalah sebesar Rp120.000. Jumlah tersebut itu terdiri atas biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp35.000, depresiasi mesin pabrik sebesar Rp20.000, asuransi sebesar Rp25.000, bahan penolong sebesar Rp20.000, gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp20.000. Nah, jurnal untuk mencatat biaya overhead-nya itu dengan cara biaya overhead sesungguhnya pada debit sebesar Rp120.000, utang dagang sebesar Rp35.000, akumulasi depresiasi mesin pabrik sebesar Rp20.000, asuransi dibayar di muka sebesar Rp25.000, bahan penolong sebesar Rp20.000, gaji dan upah sebesar Rp20.000. Nah, biasanya itu kan untuk pembebanan biaya sesungguhnya itu karena terjadi setiap bulannya itu berbeda-beda, maka dirasa tidak adil gitu kan ya, dalam kalau misalkan langsung dibebankan secara langsung pada bulan itu gitu. Nah, maka itu bisa digunakan dengan cara berdasarkan tarif. Nah, berdasarkan tarif ini biaya overhead publik itu kayak diambil dari biaya rata-rata gitu biasanya. Biaya rata-rata yang digunakan bulan. Nah, sebagai contohnya adalah biaya overhead publik pada PT Bagus dibebankan dengan tarif Rp50.000 per jam kerja mesin di Departemen Pemotongan dan Rp100 per jam tenaga kerja langsung di Departemen Penjahitan. Nah, selama bulan Juni ini sebanyak 800 jam kerja mesin digunakan oleh Departemen Pemotongan dan 600 jam tenaga kerja langsung digunakan oleh Departemen Penjahitan. Jumlah pembebanan biaya overhead publik pada bulan Juni apabila PT Bagus mencatat biaya overhead publik dibebankan terpisah dari biaya overhead publik sesungguhnya adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Pemotongan sebesar Rp40.000,
dihasilkan dari Rp50 dikalikan dengan 800 jam kerja itu tadi sama dengan 40.000. Lalu dalam barang dalam proses departemen penjahitan sebesar 60.000 dihasilkan dari Rp100 dikalikan dengan 600 jam kerja sehingga menghasilkan 60.000. Lalu biaya overhead pabrik yang dibebankan pada kredit sebesar 100.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, materi selanjutnya adalah dampak otomatisasi pada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dampak yang pertama yakni dominasi mesin dapat menggeser manusia. Maksudnya, otomatisasi pabrik mengakibatkan pekerjaan yang semula ditangani oleh manusia dapat digantikan dengan mesin. Oleh karenanya, jumlah biaya tenaga kerja menjadi relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan biaya produksi. Nah, turunnya jumlah biaya tenaga kerja tersebut diikuti pula dengan meningkatnya jumlah biaya overhead pabrik, seperti depresiasi, bahan bakar, listrik, dan pemeliharaan. Tingkat otomatisasi pabrik yang tinggi ini mengakibatkan pula pekerjaan antara tenaga kerja langsung dan tidak langsung menjadi tidak jelas. Dalam perusahaan seperti itu, biaya tenaga kerja langsung dapat digabungkan dengan biaya overhead pabrik dalam satu jumlah yang disebut biaya konversi, kemudian dibebankan ke setiap departemen. Sebab selanjutnya ialah isi laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi sendiri merupakan media yang menyediakan informasi mengenai biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah perusahaan atau departemen. Nah, di mana biaya ini merupakan aktivitas perusahaan tersebut selama satu periode tertentu. Laporan biaya produksi dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian 1 memuat data kuantitas, bagian 2 memuat jumlah total biaya dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen tadi, dan bagian ketiga memuat pertanggungjawaban biaya. Data kuantitas yang dimuat dalam bagian pertama laporan harus menunjukkan jumlah unit produk yang diproses oleh suatu departemen dalam satu periode, dan juga hasil pemrosesan terhadap unit produk tersebut. Nah, data ini dinyatakan dalam unit produk seperti buah, liter, dan kilogram. Jumlah kuantitas yang diproses harus sama dengan jumlah kuantitas hasil pemrosesan. Sedangkan bagian kedua laporan menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasi dalam suatu departemen. Nah, biaya ini harus dipertanggungjawabkan oleh suatu departemen yang bersangkutan. Jenis biaya yang diakumulasi dalam departemen ini tergantung pada posisi departemen, termasuk departemen pertama ataukah termasuk departemen lanjutan. Departemen pertama merupakan departemen yang pertama kali melakukan pemrosesan terhadap produk tersebut, sedangkan departemen lanjutan merupakan departemen yang melanjutkan pemrosesan yang telah dilakukan oleh departemen sebelumnya. Jenis biaya yang diakumulasi pada departemen pertama hanya terdiri atas biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Sedangkan akumulasi pada departemen lanjutan ini ada 2, yaitu biaya transfer di departemen sebelumnya, dan yang kedua adalah biaya tambahan atau biaya yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Nah, penambahan biaya oleh departemen yang bersangkutan ini tergantung sifat pemrosesan produknya. Jika dalam proses produksinya, departemen yang bersangkutan ini menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan juga menggunakan fasilitas produksi lainnya, maka departemen tersebut wajib menambahkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Namun, apabila sebaliknya, hanya bersifat menyempurnakan produk tersebut tanpa menambahkan bahan baku, maka biaya yang ditambahkan adalah hanya biaya tenaga kerja dan juga overhead pabrik. Pada bagian ketiga laporan menyajikan informasi terkait pertanggungjawaban biaya yang diakumulasi dalam suatu departemen. Nah, biaya yang dipertanggungjawabkan ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Untuk menghitung biaya produk, maka jumlah biaya yang diakumulasi dalam suatu departemen ini dibebankan kepada unit produk yang diproses oleh departemen yang bersangkutan. Nah, jika unit produk yang diproses ini telah selesai semua, maka dibebankan ke unit produk tersebut. Namun, jika dari seluruh unit produk yang diproses, ada yang selesai dan juga ada yang belum, maka biaya total yang diakumulasi dalam suatu departemen harus dialokasi ke unit produk selesai dan juga unit produk yang masih dalam proses. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan akhir. Biasanya satu departemen ini dimiliki oleh perusahaan yang baru saja didirikan, sehingga
Apabila memiliki satu departemen ini, maka alirannya adalah dari bahan lalu diproses ke pabrik dan dijadikan sebagai barang jadi. Nah, sebagai contohnya adalah PT Moati merupakan perusahaan manufaktur yang beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009. Perusahaan tersebut mempunyai sebuah pabrik yang menghasilkan satu jenis produk dan diproduksi secara berkelanjutan. Pabrik perusahaan tersebut hanya terdiri atas satu departemen produksi. Data produksi bulan Januari 2009 perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Unit dalam proses persediaan awal adalah 0 unit, unit masuk proses adalah 20.000 unit, unit selesai diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi 20.000 unit, unit dalam proses persediaan akhir 0 unit. Nah, untuk data biaya produksi pada bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut. Biaya ditambahkan ke dalam proses bulan ini adalah bahan sebesar 110.000, tenaga kerja sebesar 140.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 50.000. Selanjutnya adalah data kuantitas. Nah, data kuantitas ini merupakan data dari masukan dan keluaran. Nah, dapat dilihat dari masukannya ini unit dalam proses awal itu sebesar 0 unit dikarenakan perusahaan ini baru saja didirikan sehingga dia tidak memiliki persediaan awal, sehingga barang tersebut langsung masuk ke dalam unit masuk proses yaitu sebesar 20.000 unit. Lalu untuk keluarannya sendiri, unit selesai dan ditransfer sebesar 20.000 unit karena diingat lagi bahwa karena hanya memiliki satu departemen dan perusahaan ini baru saja didirikan sehingga bahan yang masuk langsung diproses dan dijadikan sebagai barang jadi, sehingga dia tidak memiliki unit dalam proses akhir, sehingga totalnya adalah 0 unit. Nah, dapat diketahui juga antara masukan dan keluaran ini memiliki akhir unit yang sama yaitu 20.000 unit. Nah, lalu ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini meliputi biaya total dan biaya per unitnya. Nah, biaya totalnya itu bisa dilihat dari penjumlahan antara yang digunakan tadi seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. Lalu untuk biaya unitnya itu ya biaya per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, caranya itu dengan cara biaya bahan itu dibagikan dengan jumlah unit yang diproduksi, sehingga dapat dilihat di sini bahan jumlah biaya per unitnya itu menghasilkan 5,5 yang didapat dari 110.000 dibagi dengan 20.000. Lalu untuk tenaga kerja yaitu sebesar Rp7 yang dihasilkan dari 140.000 dibagikan dengan 20.000. Lalu biaya overhead menghasilkan 2,5 dihasilkan dari 50.000 dibagi dengan 20.000. Berdasarkan hasil tersebut itu, satu unit produk selesai itu memerlukan biaya produksi sebesar Rp15. Nah, selain ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan, juga ada biaya pertanggungjawaban. Ada biaya pertanggungjawaban. Nah, biaya pertanggungjawabannya itu dihasilkan dari Rp15 ini lagi di setiap per unitnya itu dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi yaitu sebesar 20.000, sehingga hasil antara biaya totalnya dan biaya per unitnya apabila dikali dengan barang yang telah diproduksi itu sama yaitu sebesar 300.000. Lalu di sini ada penjurnalannya. Nah, penjurnalannya itu untuk biaya bahan baku untuk produksi yaitu barang dalam proses pada debit sebesar 110.000 dan bahan sebesar 110.000 pada kredit. Lalu ada distribusi biaya tenaga kerja produksi. Nah, ini untuk penjurnalannya yaitu barang dalam proses sebesar 140.000 pada debit dan tenaga kerja pada kredit sebesar 140.000. Lalu ada biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu barang dalam proses pada debit sebesar 50.000 dan biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 50.000 pada debit. Nah, biaya unit selesai yang ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu barang jadi sebesar 300.000 dan pada debit dan barang dalam proses sebesar 300.000 pada debit. Nah, untuk aliran biaya produknya itu
aliran biaya produksinya bahan pada kredit sebesar 110.000, lalu gaji dan upah pada kredit sebesar 140.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 50.000 pada kredit. Lalu ditransfer ke dalam barang dalam proses, yaitu jumlah bahan, gaji dan upah, biaya overhead tadi masuk ke dalam debit, dan barang dalam prosesnya memiliki kredit sebesar 300.000. Lalu ditransfer lagi menjadi barang jadi, sehingga hasilnya adalah 300.000 pada debit. Nah, seperti ini adalah laporan biaya produksi pada bulan Januari 2009 dari PT Melati. Nah, dapat diketahui tadi unit dalam proses kuantitasnya ya, unit dalam proses pekerjaan awalnya adalah sebesar 0 unit, lalu untuk unit masuk dalam prosesnya yaitu 27 unit, lalu unit selesai diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 27 unit, unit dalam proses pekerjaan akhir sebesar 0 unit. Nah, lalu biaya yang harus dipertanggungjawabkannya seperti yang tadi. Lalu untuk pertanggungjawaban biayanya yaitu dengan cara mengalihkan tadi ya, kan barang jadinya sebesar 20.000 dikalikan dengan biaya per unitnya adalah 15.000, sehingga jumlah yang harus dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 300.000. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit. Dalam proses akhir, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan sistem penentuan biaya proses bersifat homogen dan diproduksi secara terus-menerus. Karena perhitungan biaya dalam sistem penentuan biaya proses dilakukan secara periodik dalam kurung setiap akhir bulan, maka dapat terjadi ada sebagian unit produk yang sudah diproses tetapi pada akhir bulan masih dalam proses. Unit dalam proses adalah unit yang belum 100% selesai diproses. Misalnya baru 50% selesai atau bisa disebut barang setengah jadi. Jika produk diibaratkan sebuah lingkaran, unit produk selesai adalah unit produk yang sudah terbentuk lingkaran penuh, dan unit dalam proses yang baru selesai 25 adalah unit produk yang baru berbentuk seperempat lingkaran seperti yang disajikan dalam peraga di bawah ini. Jika dari seluruh unit produk yang dimasukkan ke dalam proses dalam satu bulan ada unit yang telah selesai dan ada unit yang masih dalam proses, maka biaya total yang diakumulasikan ke pabrik akan dibebankan ke unit produk selesai dan unit produk dalam proses. Untuk menentukan jumlah biaya yang dibebankan ke unit produk selesai dan ke unit produk dalam proses, terlebih dahulu perlu dihitung biaya per unit. Karena tingkat konsumsi dan sumber daya unit produk selesai dan unit dalam proses tidak sama, maka biaya per unit tidak dapat dihitung hanya dengan cara membagi jumlah biaya dengan jumlah unit. Selanjutnya yaitu unit produk selesai sudah mengkonsumsi seluruh sumber daya yang diperlukan, sedangkan unit produk yang masih dalam proses baru mengkonsumsi sebagian sumber daya yang diperlukan. Tingkat konsumsi sumber daya oleh unit produk dalam proses pada akhir periode dapat berbeda untuk setiap jenis biaya, tergantung pada pola daya ke dalam proses produksi. Umumnya bahan baku digunakan pada tahap tertentu dalam proses produksi, biasanya di awal proses, sedangkan tenaga kerja dan overhead pabrik ditambahkan secara rata sepanjang proses produksi.
tingkat konsumsi sumber daya oleh unit dalam proses dinyatakan dalam tingkat penyelesaian berupa persentase atau angka pecahan. Sebagai contoh, 300 unit dalam proses pada akhir bulan dapat mencapai tingkat penyelesaian 100% untuk bahan, sedangkan 75% atau 3/4 itu untuk tenaga kerja dan 50% atau setengah untuk overhead pabrik. Selanjutnya, konsumsi sumber daya oleh unit produk yang telah selesai diproses dan unit produk yang masih dalam proses berbeda, sehingga untuk menghitung biaya per unit diperlukan jumlah unit ekuivalennya terlebih dulu. Unit ekuivalen adalah penyetaraan semua unit hasil pemrosesan ke dalam unit selesai. Misalkan produk yang sudah selesai diproses oleh perusahaan yang diibaratkan sebagai lingkaran penuh dan produk yang masih dalam proses diibaratkan sebagai lingkaran yang belum penuh. Apabila proses produksi sebuah perusahaan dalam satu periode menghasilkan 2 unit produk selesai dan 2 unit produk dalam proses yang baru 50%-nya selesai, jadi perusahaan tersebut ekuivalennya setara dengan menghasilkan 3 unit selesai. Dengan kata lain, 2 lingkaran ditambah dengan 2,5 lingkaran ekuivalen setara dengan 3 lingkaran, seperti gambar yang disajikan dalam presentasi ini. Contoh, jika dalam 1 bulan pabrik menghasilkan 400 unit produk selesai dan 100 unit produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 25%, berarti dalam bulan tersebut pabrik setara dengan lingkaran. 400 buah lingkaran ditambah dengan 100 buah bentuk 1/4 lingkaran ekuivalen setara dengan 425 lingkaran. Dalam kurung 400 lingkaran kali 100 lingkaran kali 25%. Apabila jumlah biaya yang terjadi pada bulan tersebut adalah Rp425.000, tidak tepat apabila biaya per unit dihitung dengan cara 425.000 per 500 unit. Rp850. Perhitungan tersebut tidak tepat karena baik unit yang sudah diproses menjadi lingkaran penuh maupun unit yang baru menjadi 1/4 lingkaran yang diperhitungkan telah mengonsumsi sumber daya dalam jumlah yang sama. Perhitungan biaya per unit yang benar adalah Rp425.000 per 125 unit sama dengan Rp1.000. Jumlah biaya per unit tersebut menunjukkan jumlah sumber daya yang diperlukan menghasilkan 1 unit produk yang telah menjadi lingkaran penuh. Biaya 1 unit produk yang baru menjadi 1/4 lingkaran dihitung dengan cara Rp1.000 kali 1/4 sama dengan. Sekian presentasi atau penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait materi proses costing pengantar ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.